Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marhama. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia interna pada wanita. Ini gambarnya. Yang pertama ada vagina. Pengertian vagina yaitu saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dari bagian luar tubuh. Vagina juga tempat jalan keluar bayi saat persalinan normal. Vagina juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan pada saat menstruasi atau darah. Lalu vagina juga tempat keluar masuknya penis dan proses ejakulasi saat proses hubungan intim. Lalu di sini yang kedua ada gambar portio. Portio ini yaitu mulut rahim atau yang tidak bisa diraba oleh mulut vagina, tapi bisa diraba dengan melalui pemeriksaan dalam. Lalu gambar yang ketiga, panah yang ketiga ini menunjukkan kanalis cervicalis. Kanalis cervicalis ini mulut rahim juga, sama seperti portio, dan fungsinya itu untuk jalur tempat sperma atau pengeluaran bayi, jalan lahir pada saat persalinan normal. Gambar yang keempat ini terdapat dinding rahim ya. Dinding rahim ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada perimetrium di bagian sini, bagian luar, lapisan luar. Lapisan luar ini berfungsi untuk pelindung rahim. Yang kedua ini bagian sini ada myometrium. Myometrium ini kayak sel otot gitu, berfungsi untuk kontraksi atau relaksasi rahim. Yang terakhir ada endometrium, lapisan terdalam yang banyak menghasilkan lendir, kayak akan pembuluh darah juga. Contohnya seperti keluarnya darah pada saat menstruasi. Di sini ada gambar rahim. Rahim ini berbentuk seperti buah pir. Dan rahim ini bisa disebut juga dengan uterus dan berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Lalu gambar berikutnya ini ada ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini yaitu letaknya itu di belakang fundus uteri. Berfungsi untuk penghubung atau tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Di sini tuh terdapat fundus uteri. Fundus uteri ini bagian atas dari uterus. Lalu fungsi dari fundus uteri ini dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Di sini terdapat badan uterus. Badan uterus ini merupakan tempat janin selama dalam masa kehamilan. Jadi di luar kehamilan itu seperti lendir uterus itu dinamakan yang tadi lapisan rahim, ada endometrium, dan itu akan mengeluarkan darah secara siklis. Lalu pengeluaran darah secara siklis itu disebut siklus haid. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di dinding rahim ini tempat fungsinya juga sama seperti badan uterus yang dapat mengeluarkan cairan darah berupa menstruasi. Lalu gambar selanjutnya di sini terdapat urine tube atau disebut kandung kemih. Kandung kemih ini saluran kencing atau sistem saluran kencing manusia. Selain ginjal juga kandung kemih ini termasuk juga dalam sistem saluran ureter yang mengalirkan urin atau air kencing dari ginjal ke kandung kemih. Lalu gambar berikutnya di sini terdapat ismus. Ismus ini merupakan bagian dari uterus yang berhubungan langsung dengan dinding rahim atau leher rahim yang disebut dengan serviks. Jadi fungsi dari ismus ini untuk melangsungkan pembuahan pada sel telur. Fungsi dari ismus yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selanjutnya ini terdapat ampula tuba atau yang disebut tuba falopi.
Tuba falopi ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Fungsi dari ampula tuba atau tuba falopi ini yaitu membawa sel ovum dari ovarium ke uterus rahim. Jadi dibawa dari sini ke ovarium atau rahim. Selain itu juga ampula tuba atau tuba falopi ini berfungsi untuk menjadi tempat bertemunya sel sperma serta sel ovum atau yang disebut dengan fertilisasi. Lalu selanjutnya di paling bawah ini terdapat infundibulum. Ini tuh termasuk sama aja, termasuk dengan tuba falopi yang letaknya paling ujung di dekat ovarium. Lalu fungsinya ini memudahkan telur masuk ke ovarium dalam saluran tuba atau oviduk. Lalu gambar selanjutnya di paling bawah ini terdapat fimbrie. Jadi fimbrie ini merupakan serabut atau terdapat di bagian pangkal ovarium. Dia ini berdekatan dengan ujung saluran oviduk. Saluran tuba falopi. Fungsi dari fimbrie ini menangkap sel ovum yang telah matang lalu dikeluarkan oleh ovarium. Lalu di gambar selanjutnya terdapat ovarium. Ovarium ini berukuran besar, sebesar biji kenari. Ini nih bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Di sini terdapat isthmus uteri. Bagian isthmus uteri ini bagian dari uterus yang berhubungan langsung dengan serviks atau leher rahim. Berikutnya ini terdapat dua pintu dari uterus. Yang pertama ada ostium uteri externum dan ostium uteri internum. Dia itu dihubungkan oleh kanalis cervicalis yang berfungsi untuk tempat implantasi atau nidasi, tempat tumbuh kembang janin, lalu sebagai jalan lahir pada persalinan normal, dan berperan dalam siklus haid, pertumbuhan, perubahan, dan pelepasan endometrium. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.